Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurelia Amanda dengan NPM 2306250270. Dibuatnya video ini adalah sebagai seleksi asisten praktikum mineral optik dan petrografi 2025. Oke, jadi yang pertama, sampel pertama ini dapat dilihat tampak XPL-nya. Lalu ini tampak PPL-nya yang bisa kita lihat jelas di sini. Dan menurut saya sampel pertama ini adalah batuan beku karena bisa dilihat mineral-mineralnya ini saling interlocking. Lalu untuk derajat kristalisasinya di sini sendiri ini termasuk holokristalin karena terdiri dari 100% mineral. Dan setelah melakukan pengukuran dari yang terkecil sampai yang terbesar itu sekitar 3 milimeter sampai 14 milimeter, yang bisa dikatakan bahwa ukuran mineralnya sendiri ini termasuk medium to coarse. Dan untuk bentuk mineralnya menurut saya ini subhedral karena batasan-batasannya tidak jelas batasan mineralnya. Jadi dia tuh seperti terlihat diganggu oleh mineral lain. Dan untuk kemasnya sendiri ini termasuk inequigranular karena bisa dilihat ketidakseragaman ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar, dan untuk lebih spesifiknya ini termasuk ke porfiritik, vaneritik. Dan untuk indeks warnanya sendiri karena di sini terdiri dari eh, mineral yang berwarna terang dan gelap, jadi dia masuknya itu mesokratik. Dan untuk klasifikasi, untuk identifikasi mineral yang ada di batuan ini, saya menemukan 4 mineral yaitu kuarsa, biotit, ortoklas, dan plagioklas. Tetapi plagioklas yang ada di sini, yang bisa kita lihat di sini, itu tidak termasuk dalam sudut pandang yang ada di webnya. Kenapa saya bisa nyebut ini plagioklas? Karena saya menemukan adanya twinning albit. Lalu lanjut untuk sudut pandang pertama. Di sini bisa dilihat kuarsanya, dia itu memiliki sifat optis sudut pemadaman yang wavy. Jadi ketika diputar, dia itu tidak 100% terlihat gelap di satu badan kuarsanya itu sendiri. Bisa dilihatnya tuh di XPL. Dia seperti bergelombang gitu. Terus untuk reliefnya sendiri yaitu rendah dan warnanya itu cenderung terang. Lalu mineral kedua yaitu biotit yang dimana yang di PPL ini kelihatan lebih gelap dibanding kuarsa dan dia tuh reliefnya juga terlihat jelas, lebih jelas dari kuarsa yang dimana ini masuknya ke sedang, reliefnya sedang atau menengah. Dan dia memiliki pleokorisme yang cukup tinggi. Jadi ketika diputar, dia itu terjadi perubahan warna dari terang ke gelap. Dan untuk biotit sendiri, dia tuh memiliki tekstur khusus, yaitu kayak mata burung, yaitu bird's eye, yang bisa dilihat di sini di dalam mineralnya itu terlihat garis-garis dan bulat-bulat kayak gini ya. Dan biotit ini menurut saya dia warna intervensinya berada di order 3. Lalu selanjutnya ortoklas, maaf. Ortoklas sendiri ini kalau di PPL itu terlihat teksturnya seperti lemak gitu ya. Dan dia tuh lebih kotor dari kuarsa. Dan dia tuh bisa kalau diputar dia tuh kelihatan dalam satu badan ortoklasnya sendiri itu bisa gelap sempurna gitu. Lanjut untuk sudut pandang kedua, ini kurang lebihnya masih sama. Yang di sebelah kiri yang warna putih di XPL ini adalah kuarsa, lalu yang sebelah yang lebih gelap itu adalah ortoklas, dan ini yang berwarna agak coklat itu biotit, dan ada mineral lain yaitu opak di sini, tapi karena opak ini tidak memiliki sifat optis yang cukup jelas, kita tidak bisa identifikasi lebih lanjut. Oke, jadi untuk sudut pandang pertama ini kuarsanya, ini biotitnya, ini ortoklasnya, dan sudut pandang kedua ini kuarsanya, ini biotitnya, lalu ini ortoklasnya. Dan step selanjutnya adalah melakukan point counting. Nah, karena di sini saya memerlukan persentase dari plagioklasnya untuk klasifikasi, jadi saya melakukan point counting di eh, seluruh batuannya di skala yang lebih besar. Walaupun seharusnya kalau melakukan point counting itu ada di sudut pemadaman yang bisa diputar. Tapi balik lagi, saya ingin melakukan presentasi plagioklasnya sehingga didapat mineral ortoklas yaitu 60%, kuarsa 20%, biotit 12%, dan plagioklas 8%. Lalu selanjutnya karena kita ini adalah batuan beku, jadi saya menggunakan diagram QIPF yang dimana
Untuk normalisasi pertama saya lakukan untuk kuarsanya yang kurang lebih garisnya ada di sini. Lalu karena ortoklas ini masuk ke dalam alkali feldspar dan alkali feldspar dan plagioklas ini terdapat di dua segitiga yang berbeda, jadi saya melakukan normalisasi lagi yang didapat sekitar 88% ortoklas dan plagioklasnya 12%, kurang lebihnya di sini. Dan dapat diketahui bahwa sampel pertama ini adalah xenogranit. Lalu lanjut untuk sampel kedua, sini tampak XPL-nya dan ini tampak PPL-nya. Dan lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Oke. Nah, untuk batuan ini sendiri, menurut saya ini adalah batuan sedimen karena bisa terlihat ada blue dye yang menandakan porositas di batuan ini. Dan menurut saya ini juga termasuk sedimen siliksiklastik karena saya tidak melihat adanya karbonatan di sini. Terus untuk kemasnya sendiri, menurut saya ini adalah grain supported karena bentuk butirnya di sini semuanya relatif seragam dan dan ukuran butirnya di sini setelah melakukan pengukuran bisa dikatakan fine grain dan dengan persentase grainnya itu 90% dan matriksnya 10%. Lalu bisa dilihat bentuk grainnya di sini itu adalah subangular karena dia itu menyudut tapi mengarah ke membundar gitu. Jadi tidak tidak seruncing angular gitu loh. Terus selanjutnya untuk identifikasi mineral, saya menemukan 3 mineral di sini, kuarsa, feldspar, dan litik. Yang bisa kita lihat di sini yang didominasi oleh kuarsa, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mineral kuarsa itu memiliki sudut pemadaman yang wavy, dan untuk feldspar sendiri di PPL itu terlihat lebih kotor. Jadi dia warnanya tuh lebih kehitaman. Nah, karena di batuan sedimen ini feldspar itu resistensinya tidak seresisten kuarsa, sehingga feldspar ini mudah lapuk. Jadi kalau di sayatan tipis dia itu terlihat lebih gelap. Nah, selanjutnya di sudut pandang kedua ini ada litik dan mineral opak yang tidak bisa kita identifikasi. Ya, dan di tengah-tengah ini terlihat mineral litik yang intinya litik ini adalah hasil akumulasi dari gabungan mineral yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah satu tubuh batuan yang di dalamnya tuh terdiri dari banyaknya mineral. Lalu sini juga ada feldspar dan kuarsa seperti tadi. Dan di sudut pandang ketiga juga kurang lebihnya sama, dia ada feldspar dan kuarsa. Lalu untuk mineral feldspar ini dan sisanya kuarsa di medan pandang pertama. Lalu untuk di medan pandang kedua ini feldspar dan ini litik, lalu sisanya kuarsa. Dan pandang ketiga ini itu adalah feldspar dan ini kuarsa. Selanjutnya saya melakukan point counting di ketiga sudut pandang yang berbeda, lalu didapatkan hasil dari kuarsanya sendiri itu 72%, feldspar 10%, dan litiknya 5%, serta porositasnya 13%, maaf. Selanjutnya melakukan klasifikasi menggunakan diagram Petitjohn karena yang tadi udah dijelaskan di tekstur, ini tuh adalah termasuk batuan fine sand ya. Dan untuk pembagian segitiganya sendiri, karena tadi juga udah disebut bahwa matriksnya itu sekitar 10% dan grainnya 10%, jadi kita memakai segitiga yang paling depan, yang pertama. Karena porositas ini tidak diperlukan dalam plotting, jadi kita menormalisasi dengan tidak menggunakan porositasnya yang didapatkan. Kuarsa 83% sekitaran di sini, lalu feldsparnya kurang lebihnya di sini 11%, lalu litiknya 6% kurang lebihnya di sini. Dan setelah diplotting, sampel kedua ini didapatkan nama batuannya itu adalah subarkos. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.